si A berantem sama si B di pengadilan, pemilik tanah si C. Ya. Nah, begitu si menang si A mengeksekusi tanah si C, mengukur, ada juru ukur. Kalau dengan luas tanah Indonesia dengan juru ukur itu kapan selesai? Ya. Padahal teknologi kita kan sudah canggih. Mekanisme adu data ini apa dasar hukumnya? Apa pijakan bagi pemerintah dan stakeholder lainnya sehingga memang ya ini mekanisme yang bisa dipakai ini? Pak Budi, Ya. ini Datuk loh. Bagaimana kalau rakyat biasa, rakyat kecil? Ini kan fakta bahwa perampasan tanah itu terjadi secara sistematis, struktur, dan masif di seluruh Indonesia. Nah, oleh sebab itu, Mas Mardi, mari kita dudukkan dengan konsep adu data alas dasar hak kepemilikan awal. Tujuannya apa sih? Sederhana, memutus mata rantai perampasan tanah. Kenapa begitu? Karena tidak sedikit di FKMTI, bahkan 70% sudah memiliki sertifikat hak milik dirampas. Terbit bukti kepemilikan baru di atas sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN. Kenapa jadi? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita coba rekonstruksi awal, karena negara kita ini sebenarnya kan kepemilikan tanah di seluruh negeri ini jelas. Ya, semenjak merdeka itu ada gendom, ada milik wilayah, ada tanah milik adat. Nah, semenjak ada Undang-Undang Pokok Agraria ya nomor 5 tahun 60 itu jelas amanatnya adalah untuk menasionalisasi milik-milik Belanda dulu. Jadi waktu kita merdeka sebenarnya negara tidak memiliki tanah. Nah, lahirlah undang-undang itu. Tapi sebelumnya ada namanya tahun 58 itu menasionalisasi. Jadi asal usul tanah itu kan masih bisa kita urut. Nah, kenapa begitu penting alas dasar hak kepemilikan awal? Yang terjadi, Mas Mardi, si A berantem sama si B di pengadilan, pemilik tanah si C. Ya. Nah, begitu si menang si A mengeksekusi tanah si C. Nah, kenapa? Karena tidak berpijak kepada alas dasar hak kepemilikan awal. Oleh sebab itu, kalau ini tidak kita dudukkan, kita takutnya perampasan tanah, konflik pertanahan ini tidak berkesudahan. Oke, Pak Budi sebentar saya potong. Mekanisme adu data ini apa dasar hukumnya? Apa pijakan bagi pemerintah dan stakeholder lainnya sehingga memang ya ini mekanisme yang bisa dipakai ini? Nah, jadi adu data itu kita mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 dan PP nomor 10 ya tahun 61 tentang pendaftaran tanah, Mas Mardi. Di sana sudah diatur dua pendaftaran tanah. Satu secara sporadik, yaitu kita pemilik agendom daftarkan kepada Menteri Agraria waktu itu ya, Departemen Dalam Negeri waktu itu. Dan ada lagi secara sistematik. Apa itu sistematik? Negara memeta seluruh tanah-tanah yang ada di sini berdasarkan bukti kepemilikan tanah adat, ulayat, dan agendom yang sudah diambil sama pemerintahan Belanda. Ingat, pemerintahan Belanda itu ada dua itu. Satu dia beli, satu dia sewa. Jadi dokumennya sangat rapi mereka. Nah, kita kembalikan. Tapi fakta empiris sekarang bahwa pendaftaran sistematis itu sampai detik ini tidak selesai dari tahun 61 itu sampai detik ini. Oleh sebab itu, ya, mari kita adu data alas dasar hak kepemilikan awal agar memutus mata rantai konflik pertanahan ke depan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya FKMT itu sudah memberikan solusi kepada siapa? Kepada negara, kepada BPN, kepada Menko Polhukam. Kita sudah sampaikan, ini loh solusinya untuk memutus mata rantai. Nah, waktu kita di tanggal 6 Oktober di Menko Polhukam, kita sampaikan ada dua tuh. Satu, bagaimana menyelesaikan konflik pertanahan. Yang kedua, pencegahan, Mas Fadi. Ya, yang pertama adalah bagaimana memutus rantai konflik pertanahan. Ya, kita adu data alas dasar hak kepemilikan awal secara terbuka, melibatkan seluruh perguruan tinggi Indonesia. Nah,
kita libatkan mahasiswa, kita libatkan milenial agar dia tahu bagaimana konstruksi pertanahan kita. Oke, tapi negara dalam hari ini BPN mau nggak melakukan itu? Sampai sejauh ini belum, ya, karena mereka punya program sendiri, ya, yaitu dengan cara mengukur ada juru ukur. Kalau dengan luas tanah Indonesia dengan juru ukur itu kapan selesai? Ya. Padahal teknologi kita kan sudah canggih. Sekarang Mas Mardi, kami ada memberikan solusi. Kami katakan tadi bagaimana pencegahan perampasan tanah. Kalau tadi penyelesaian adu data di seluruh Indonesia. Pencegahannya ada 2. 1, merekonstruksi semua peraturan teknis undang-undang yang ada dibuat baik di kementerian maupun peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang pokok agraria itu kita rekonstruksi. Karena itu adalah salah satu bottleneck penyelesaian konflik pertanahan. Satu lagi, yang kedua, sorry Mas Madi. Yang kedua, melakukan pengukuran, seluruh rakyat Indonesia melakukan pengukuran tanahnya masing-masing by smartphone. Nah, sehingga dia mengukur tanahnya masing-masing berserta tetangganya. Karena mafia tidak akan tahu siapa tetangganya. Itu yang sudah kita tawarkan waktu. Termasuk koordinatnya ya? Koordinatnya. Jadi, nah, tapi data ini jangan dipegang BPN, langsung di bawah naungan Presiden. Nanti baru dikonekkan dengan data yang ada di BPN. Ini masalah pertanahan ini harus kita selesaikan. Jangan sampai nanti ini jadi api dalam sekam. Baik. Pak Budi, ini kan banyak modus yang dilakukan oleh para mafia tanah, termasuk mereka menggugat sengketa kan. Kemudian masuk ke pengadilan, dimenangkan sampai akhirnya bisa mendapatkan sertifikat. Nah, untuk kasus-kasus yang katakanlah sudah ingkrah ini, itu tidak bisa menghapus alasak awal tadi itu ya? Tidak bisa. Karena data itu tetap ada. Itu sebabnya kenapa kita alas dasar itu pada saat ini mereka kalah. Si pemilik tanah asli. Karena mereka tidak punya akses, satu, kekuasaan, yang kedua, uang. Dia tunggu pada saat nanti mereka memiliki kekuasaan, dia lihat alas dasar hak kepemilikan awal muncul lagi. Itu sebab dari awal tadi katakan bahwa mari adu data alas dasar hak kepemilikan awal untuk memutus mata rantai konflik pertanahan ke depan. Gitu. Berarti ini seharusnya bisa menjadi bagian dari reformasi agraria. Betul. Secara keseluruhan ya. Betul. Ya.